wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Baik, nah kali ini kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah peminatan atau sejarah minat di kelas 10. Baik, ini video pembelajaran yang ketiga ya untuk sejarah minat di kelas 10. Oke, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Nah, semoga masih tetap semangat walaupun dalam keadaan belajar dari rumah ya. Oke, next. Nah, jadi akan ada empat sub materi yang akan dipelajari pada bab ini ya, pada pembahasan kali ini. Nah, yang pertama itu sejarah sebagai ilmu, lalu yang kedua sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai kisah. Namun khusus di video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas dua saja, yaitu sejarah sebagai ilmu dan juga sejarah sebagai seni. Nah, untuk sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya, ya. Oke. Nah, hampir setiap dari kita itu memiliki sejarah dalam hidup, ya kan? Kita memiliki sejarah yang berbeda-beda pastinya, tidak akan ada yang sama antara sejarah kehidupan kita dengan teman kita nih, walaupun mungkin kita sudah lama kenal dengan teman kita atau teman dari kecil, tapi tetap kita punya sejarah yang berbeda-beda seperti itu ya. Oke, begitu juga dalam keluarga, lingkungan, dimanapun kita berada. Semua hal yang ada pada saat ini semuanya pasti memiliki sejarahnya masing-masing, jelas, gitu ya kan? Tapi tahukah kalian bahwa sejarah itu sangat penting? Sebenarnya sepenting apa sih kita bisa mempelajari sejarah ini, gitu ya kan? Nah, sejarah yang merupakan peristiwa-peristiwa pada masa lampau sangat menentukan pada apa yang terjadi pada masa kini. Begitu juga menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena sejarah itu dia terus berkesinambungan. Sejarah terus berkembang. Apa yang terjadi hari ini itu mempengaruhi apa yang akan terjadi pada hari esok. Dan apa yang terjadi pada kemarin itu juga akan mempengaruhi apa yang akan terjadi pada hari ini. Bisa dikatakan apa yang terjadi pada hari ini adalah cerminan dari apa yang terjadi pada kemarin seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas sejarah sebagai ilmu. Karena sejarah itu sangat penting, maka sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu. Karena ia menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa pada masa lampau itu disusun secara sistematis menggunakan metode kajian ilmiah. Nah, untuk apa menggunakan kajian ilmiah gitu ya kan? Nah, jadi hal itu dikarenakan sejarah akan berpengaruh pada masa-masa yang akan datang. Maka sangat perlu untuk mendapatkan kebenarannya. Untuk mendapatkan kebenaran ini maka kita harus membuat ataupun melakukan penelitian itu menggunakan kajian ilmiah. Artinya kajian yang memang dapat dipertanggungjawabkan, real gitu. Nah, sebagai ilmu, sejarah merupakan ilmu yang memiliki fungsi besar dalam meneliti dan menyelidiki kejadian-kejadian apa saja atau peristiwa apa saja yang dialami oleh manusia serta masyarakat pada masa lampau. Jadi, sejarah ini penting. Kenapa kita mempelajari sejarah dari zaman praaksara, kemudian masuk zaman Hindu-Buddha, lalu masuknya zaman Islam gitu. Karena memang kita harus bisa mengetahui bagaimana sih kehidupan pada masa lampau untuk bisa dijadikan cerminan ataupun patokan pada masa kini. Ya.
Dalam melakukan penelitian sejarah, penguasaan metode ilmiah sangat diperlukan. Tidak bisa asal-asalan dalam melakukan penelitian sejarah, karena ketika nanti penelitiannya dilaksanakan secara asal-asalan, maka hasilnya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hanya akan menjadi sebuah cerita fiksi ataupun dongeng, gitu ya kan? Yang kebenarannya itu tidak tahu benar atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu. Nah, ini karena semua yang ditemukan kemudian akan menjadi sebuah ilmu yang menentukan kondisi pada masa-masa selanjutnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang ingin menelusuri sejarah kemudian dituangkan ke dalam tulisan, harus terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan penulisan sejarah. Jadi dia ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung kita tahu nih cerita sejarah ini, langsung kita tulis semua, tidak. Ada tahapan-tahapan yang kemudian harus dilaksanakan untuk terciptanya sebuah tulisan yang berisi tentang sejarah. Gitu. Oke, apa sajakah tahapannya? Baik, kita lihat ya. Nah, tahapan penulisan sejarah. Sebenarnya ini juga nanti menjadi salah satu materi, masih materi di sejarah minat di kelas 10, tapi itu masuk di semester 2 gitu. Itu di semester 2 nanti kita akan lebih detail lagi ya, ngebahas setiap tahapan-tahapan ini. Tetapi di sini kita hanya membahas sekilas saja ya. Yang pertama itu mengumpulkan sumber, atau biasa dikatakan juga tahapan ini sebagai tahap heuristik, mengumpulkan sumber. Itu baik dianya sumber tulisan dari buku-buku, sumber lisan itu bisa dari wawancara yang memang wawancara dengan orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah tersebut, gitu ya. Atau orang yang mendengarkan cerita sejarah tersebut dari orangnya secara langsung, itu bisa dijadikan sebagai informan. Lalu yang kedua, menyeleksi sumber. Nah, ini verifikasi, diseleksi lah, atau biasa disebut juga dengan kritik sumber, gitu ya, diseleksi. Lalu kemudian ada penafsiran sumber, nah ini interpretasi. Lalu yang terakhir itu ada penulisan peristiwa sejarah, historiografi, penulisan kembali cerita sejarah setelah melalui tahapan-tahapan tadi, gitu. Nah, tujuan dari tahapan-tahapan penulisan sejarah itu agar kita mampu merekonstruksi cerita sejarah secara analitis, secara kritis, dan juga imajinatif. Tentunya berdasarkan data, bukti tulisan, peninggalan-peninggalan, serta rekaman yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan keorisinalitasnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Jadi, sejarah juga memiliki ciri-ciri agar dikatakan sebagai ilmu. Nah, yang pertama, empiris. Yang kedua, memiliki objek. Lalu yang ketiga, memiliki teori. Yang keempat, mempunyai generalisasi. Dan yang kelima, memiliki metode. Oke. Nah, empiris. Empiris itu apa sih, gitu ya kan? Empiris merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiro. Artinya adalah perjalanan manusia. Semua pengalaman yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan serta dokumen sejarah yang kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menemukan fakta. Nah, ilmu sejarah termasuk ilmu empiris. Tadi ya. Segala sesuatu pengalaman yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan. Maksudnya di sini direkam itu tidak hanya menggunakan alat perekam saja gitu. Artinya yang dia ditulis, kemudian yang dia dipahat di dinding-dinding batu dan lain sebagainya itu bisa dikatakan sebagai sebuah alat untuk mendapatkan fakta dari sejarah tersebut gitu. Oke, tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan. Setiap ilmu pasti memiliki tujuan dan objek material atau sasarannya yang jelas. Semua itu untuk membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sementara objek sejarah adalah manusia dan masyarakat. Akan tetapi sasarannya lebih ditekankan pada manusia dalam sudut pandang waktu.
Itulah kenapa kemudian antara sejarah, kemudian ruang dan waktu itu tidak bisa terpisahkan, gitu ya. Nah, di video pembelajaran sebelumnya itu kita sudah bahas itu bagaimana hubungan antara sejarah dengan ruang dan waktu, keberlanjutan seperti itu sudah kita bahas ya di video pembelajaran sebelumnya. Nah, yang kedua memiliki objek. Ini ya tadi yang memiliki objek. Lalu yang ketiga memiliki teori. Teori merupakan pendapat yang telah dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Teori dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Nah, itu maksud daripada memiliki teori tadi ya. Lalu yang keempat, memiliki metode. Dalam melakukan penelitian sejarah mempunyai metode sendiri dengan menggunakan pengamatan disertai bukti untuk membuat kesimpulan sejarah sebagai ilmu, mempelajari sepanjang kehidupan manusia. Jadi memang ada metode-metodenya tersendiri. Dalam setiap penelitian itu tidak sama kita menggunakan metodenya. Sejarah punya metode sendiri, penelitian lain punya metode sendiri. Jadi ketika kita ingin meneliti suatu hal, disesuaikanlah dengan metodenya, gitu ya kan? Lalu yang kelima itu mempunyai generalisasi. Studi dari suatu ilmu selalu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan umum atau generalisasi tadi. Gitu. Artinya mempunyai generalisasi adalah mempunyai kesimpulan umum. Jadi generalisasi merupakan sebuah kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis. Nah, itu tadi Nah, itu tadi ciri-ciri sejarah dikatakan sebagai ilmu ya. Oke, selanjutnya Nah, beberapa cara agar bisa mendapatkan ilmu yang terkandung dalam sejarah. Ada banyak pembelajaran yang bisa kita jadikan pengalaman atau ya motivasi dari cerita-cerita sejarah tersebut. Yang pertama, caranya bagaimana? Mendengarkan cerita masa lampau dari orang lain. Setiap kita memiliki cerita sejarah yang berbeda-beda. Dengarkanlah cerita masa lampau dari orang lain untuk bisa mendapatkan ilmunya. Baik itu yang positif maupun yang negatif dari cerita dia. Tetapi kita ambil yang positifnya, kita jadikan pembelajaran yang cerita kelam ya, bukan negatif juga tapi cerita kelamnya. Lalu yang kedua melalui penelitian. Nah, tadi kita sudah bahas tahapan-tahapannya. Silahkan untuk mendapatkan ilmu yang terkandung dalam sejarah, silahkan lakukan penelitian dengan tahapan-tahapan ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga melalui pengalaman pribadi. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya pengalaman pribadi itu adalah guru terbaik, seperti itu ya kan. Jadi kita belajar dari pengalaman pribadi. Bagaimana sebelumnya kita mengalami sesuatu hal gitu ya kan. Bagaimana sebelumnya kita masih melakukan kesalahan-kesalahan, kita jadikan pembelajaran gitu, untuk tidak terulang lagi gitu ya kan di masa yang akan datang, sehingga ya kegiatan kita apapun yang kita lakukan itu lebih bersifat positif. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, yang kedua itu sejarah sebagai seni. Banyak cara yang bisa digunakan dalam menceritakan kembali peristiwa-peristiwa dan fakta sejarah. Salah satunya adalah seni. Dalam seni bisa kita masukkan cerita sejarah gitu ya. Dalam menulis sejarah, sejarawan harus memiliki seninya sendiri dalam menyajikan cerita-cerita sejarah. Sejarawan selalu ingin tulisan-tulisan yang ia buat mampu membuat para pembacanya seakan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sebisa mungkin untuk membuat cerita itu menarik, terkesan pembaca itu ikut serta dalam ceritanya, seperti itu ya. Nah, membuat
para pembaca masuk ke dalam cerita sejarawan adalah seni tersendiri yang tentunya tidak banyak orang yang bisa melakukan. Tidak hanya tulisan, lukisan, patung, serta panggung pementasan pun menjadi sebagian bentuk seni dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Jadi, sejarah sebagai seni adalah dalam penulisan sejarah memerlukan imajinasi, intuisi dan gaya bahasa, serta emosi si penulis. Dalam hal ini yang dimaksud bukan bangunannya yang mengandung seni seperti candi, bukan, tetapi lebih kepada cara penulis untuk mengantarkan pembaca mengimajinasi peristiwa sejarah yang dituliskan, seperti itu. Nah, karena sejarah adalah ilmu yang sangat penting bagi manusia, seni menjadi medium dalam merekonstruksi kembali peristiwa-peristiwa sejarah. Setiap manusia harus mengetahui sejarah dirinya, keluarganya, bahkan tempat ia tinggal. Kita harus tahu sejarahnya, karena sejarah menjadi sumber ilmu serta pengetahuan yang sangat penting bagi manusia dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Nah, jadi ada beberapa unsur dalam sejarah sebagai seni. Oke. Nah, yang pertama itu intuisi. Intuisi adalah pemahaman langsung dan naluri selama masa penelitian berlangsung. Ini lebih kepada proses penelitian ya kan? Lalu yang kedua, imajinasi adalah membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sesudah itu. Makanya seorang penulis itu imajinasinya harus tinggi, dia harus bisa berimajinasi lebih di antara orang-orang. Gitu. Lalu yang ketiga, keterlibatan emosional. Keterlibatan sejarawan secara emosional akan mampu memahami perasaan, situasi, dan kondisi pelaku yang ditelitinya. Lalu yang kelima, gaya bahasa. Kemampuan menulis prosa dengan baik menentukan minat orang membaca hasil penelitiannya. Tuh, ini beberapa unsur dalam sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni juga memiliki beberapa fungsi, seperti yang dikatakan oleh George Macaulay Trevelyan. Nah, George mengatakan bahwasanya ada sedikitnya 3 fungsi sejarah sebagai seni. Yang pertama, fungsi ilmiah. Nah, fungsi ilmiah ini yaitu diperuntukkan sebagai pengumpulan ilmiah dan penyayang bukti-bukti. Lalu yang kedua ada fungsi imajinatif atau spekulatif. Dikarenakan sejarawan harus menyeleksi, mengklasifikasikan data-data, fakta-fakta, kemudian menarik kesimpulan. Nah, itu butuh yang namanya fungsi imajinatif. Lalu yang ketiga, fungsi sastra sebagai bentuk penyajian hasil ilmu dan imajinasi dalam bentuk yang menarik, yaitu dalam bentuk seni sastra, gitu ya. Oke, contoh karya seni sejarah bisa kita lihat ya. Kan kita bahas tadi seni sebagai sejarah sebagai seni. Nah, ada tidak karya seni sejarah gitu ya kan. Yang pertama itu ada kitab Pararaton, merupakan sejarah para raja di Kediri, Singosari, dan Majapahit, dan gagasan bagaimana merebut, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan. Semuanya ada di dalam kitab Pararaton tersebut. Lalu yang kedua, kitab Negara Kertagama, menceritakan sejarah kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Ini adalah isi dari kitab Negara Kertagama. Berisi silsilah raja-raja Majapahit, candi makam raja, upacara serada, dan wilayah kerajaan Majapahit. Oke. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ataupun pada video pembelajaran hari ini, keterkaitan manusia pada masa lalu dan masa kini. Gitu ya kan, tadi ada kita bahas sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai seni. Di video pembelajaran selanjutnya nanti ada sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai satu lagi, sebagai seni, kemudian sebagai kisah.
sebagai peristiwa dan juga sebagai kisah. Nanti itu di video pembelajaran selanjutnya. Gitu. Ada banyak pembelajaran sejarah yang dapat kita ambil dari cerita-cerita orang di masa lalu ataupun pengalaman-pengalaman orang di masa lalu. Tetapi yang penting ataupun yang terpenting yaitu menjadikan pengalaman kita sendiri sebagai suatu sejarah yang berusaha untuk direkonstruksi ya, berusaha untuk dijadikan pengalaman agar ya kesalahan-kesalahan pada masa lalu itu tidak terulang kembali pada masa kini. Oke, baik, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan ini bermanfaat silahkan di like, kemudian di share dan juga di subscribe akun channel YouTube daripada SMA Islam An-Nizam Medan. Oke, SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Oke, sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.